Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 3 ayat 11 yang berbunyi, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah alasan menolak panggilan Tuhan Allah Bapa kita tidak ada. Salah satu jurusan maupun arah alasan untuk menolak tentang panggilan Tuhan kepada kita yang seringkali dilakukan oleh seseorang ketika diajak untuk melayani Tuhan secara khusus adalah dengan perkataan, "Saya tidak bisa apa-apa." Sebenarnya alasan ini cukup menyedihkan dari seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Raja dan Kepala atas diri kita umat manusia. Apa yang dilakukan itu adalah sungguh sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Sungguh sangat menyedihkan ketika Tuhan memanggil kita sebagaimana yang pernah dialami Musa, sehingga ia menyatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Tugas panggilan Allah adalah sebuah misi yang bisa dikatakan tidak mungkin, tetapi menurut apa yang dikehendaki Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Hal yang menjadi alasan Musa dengan mengatakan, "Siapakah aku ini?" Maka pertanyaan ini tampaknya sangat rendah hati, tetapi sebenarnya sedang merendahkan Tuhan Allah Yahweh sendiri. Musa melihat dirinya bukan siapa-siapa. Ia merasa dirinya tidak akan berhasil, pasti gagal. Padahal Tuhan yang memanggilnya dan yang selalu membimbing menyertainya, yang memungkinkan dia dapat berhasil melakukan segala sesuatu. Atau apapun yang memang terjadi kepada kita, jika kita memang mempunyai alasan untuk menolak panggilan Tuhan itu, maka hidup di masa lalu bukan alasan bagi kita untuk terus menolak ajakan maupun panggilan Tuhan yang secara khusus maupun secara bersama-sama kita akan alami. Pemilihan Tuhan selalu disertai dengan penyertaannya, pemeliharaannya, bimbingannya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Tuhan tidak meyakinkan Musa maupun kepada kita pada masa kini dengan firman-Nya, "Kamu pasti bisa, kamu punya potensi besar, kamu hebat, kamu luar biasa." Tidak seperti itu. Bukan dengan bersandar pada kemampuan diri umat manusia itu sendiri, tetapi harus kita selalu ingat berdasarkan kepada kemampuan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita ketika kita menerima panggilan khusus apapun bentuk tugas panggilan itu. Musa berjalan bersama dengan Allah yang Maha Besar. Dia tidak pernah melayani dengan kekuatannya sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga seharusnya memahami bahwa setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus pasti punya karunia untuk melayani, di mana di dalam Efesus 1 ayat 4 ditegaskan, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya." Kita anak-anaknya, umat milik kepunyaannya ini sungguh telah dipilih sebelum
dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, dan Tuhan Yesus datang merealisasikan, menggenapinya dengan kematiannya, menggantikan kita di atas kayu salib di Bukit Golgota, bahkan dengan jaminan kebangkitannya telah membangkitkan kita dari kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu. Hidup manusia yang dulu jadi budak atau hamba dosa, kita telah diberi hidup, dianugerahkan hidup yang telah diubahkan untuk boleh melakukan segala sesuatu dengan tujuan menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diingatkan bahwa sesungguhnya kemampuan yang sudah ada pada kami bukanlah hal yang memang telah sampai di dalam keadaan itu semua. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melakukan segala tugas panggilan pelayanan secara khusus, maupun kami sebagai pribadi bersama dengan keluarga, kami sebagai pribadi bersama-sama dengan keluarga, lepas keluarga, di mana kami boleh melakukan aktivitas pelayanan gerejamu. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan pasti Tuhan akan melengkapi kami, memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Ketika saat ini juga kami masih merasa belum mampu untuk segala sesuatu, pasti Tuhan juga akan membekali kami, memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami, termasuk segala sakit penyakit apapun boleh sirna oleh karena mujizat kesembuhan, kepulihan daripada-Mu itu boleh terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.